Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Miliana dengan NIM 2020701031, kelas Ilmu Komunikasi D 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gender dan stereotipe. Istilah gender seringkali menjadi tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin. Padahal dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu jenis kelamin. Kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan budaya. Secara terminologis, gender dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakter maskulin dan feminim. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat dan bentuk bawaan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama-sama jenis kelamin, tapi maknanya tetap berbeda. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi pada jenis kelamin yang bersumber dari pandangan atau stereotipe yang terjadi pada mereka. Stereotipe seringkali negatif dan bisa dikemas dalam prasangka dan diskriminasi. Seksisme adalah prasangka dan diskriminasi terhadap satu individu karena jenis kelamin seseorang. Ketidakberdayaan perempuan adalah sebagai akibat dari konstruksi sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang subordinat, memberikan nilai yang tidak berarti bagi apa yang dikerjakannya. Stereotipe perempuan dengan segala feminitasnya dan penggunaan perasaan ketimbang menjadi salah satu yang paling diunggulkan untuk mematahkan semangat perempuan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu eksakta yang mementingkan rasionalitas dijauhkan dari perempuan. Perempuan dipaksa untuk lebih tertarik pada ilmu sosial dan urusan domestik. Instagram merupakan media sosial favorit karena para penggunanya dapat men-sharing kehidupan sehari-hari melalui bentuk visual. Pada prakteknya, Instagram bagaikan sebuah jurnal pribadi yang berbentuk album foto virtual para penggunanya, di mana mereka dapat mengupload apapun yang mereka inginkan, dimanapun, kapanpun, tanpa adanya batasan. Karena sifatnya yang serba visual, media sosial Instagram dimanfaatkan sebagai panggung virtual untuk menciptakan realitas bagi siapapun yang berkecimpung di dalamnya. Realitas visual yang cenderung dipilih untuk disampaikan merupakan citra yang dapat meningkatkan harga diri individu di dunia maya. Penggunaan media sosial ini ternyata gender merupakan satu-satunya variabel demografi yang sangat signifikan karena berpengaruh pada penggunaan media sosial. Karena ada beberapa perbedaan antara pengguna media sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan melakukan 4-5 kali lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih senang menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan menghabiskan waktu menggunakan media sosial hanya untuk membuka aplikasi seperti TikTok, WA, dan lain sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan laki-laki yang menggunakan media sosial hanya untuk mengenal orang baru. Penggunaan media sosial juga mengakibatkan berubahnya gaya komunikasi dan karakteristik seseorang, seperti
membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Beberapa orang juga menjadi aktif dalam menggunakan media sosial, bahkan mereka terlalu banyak memposting hal-hal dari mulai kegiatan sehari-hari hingga ke permasalahan pribadinya. Melalui berbagai foto, video, dan pernyataan di media sosial, mereka ingin menunjukkan dan mengarahkan pandangan orang lain bahwa mereka seperti yang digambarkan. Sebagai contoh, penggunaan media sosial Instagram yang belum terkontrol, para pelajar seringkali mengunggah foto ataupun video dengan menggunakan pakaian yang tidak senonoh atau tidak sopan hanya untuk mendapatkan pujian dan likes dari followersnya. Pendapat saya mengenai realitas gender dalam media sosial Instagram, kita boleh menggunakan Instagram untuk mengupload apa saja, tetapi kita juga harus bijak menggunakannya, yang dalam artian tidak mengunggah foto menggunakan pakaian seksi, dimana ketika seorang perempuan mengunggah foto menggunakan pakaian seksi, maka disitulah akan timbul permasalahan pelecehan sosial secara online. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.